Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih bisa berjumpa lagi dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kehidupan kita. Kalau kita lewat di dalam sebuah jalan raya, berbagai macam ragam kendaraan yang ada itu, terutama pada kendaraan pickup, truk, ada tulisan memburu dolar, ditunggu istri, menanti janda, dan sebagainya. Beberapa hari yang lalu saya juga melihat ada tulisan dari sebuah pickup itu, tapi yang menggugah saya. Kalau yang lainnya saya pandang itu kreasi yang enggak bermanfaat. Yang menggugah saya itu tulisannya, dunia adalah kebutuhan, akhirat adalah tujuan. Kebetulan saya pas di belakangnya di lampu stopan itu ada, wah ini yang punya kendaraan ini bagus ini, membawa keberkahan bagi yang membaca, menggugah nilai keimanannya. Ya benar. Sesampai di rumah saya mencoba membuka buku. Apa sih makna dari tulisan itu? Supaya saya bisa mereferensikan untuk kehidupan saya dan bisa saya sedekahkan pengalaman ilmu ini ke teman-teman saudara saya gitu. Saya buka-buka buku. Dunia adalah kebutuhan, akhirat adalah tujuan. Kalimat ini nampaknya sepele. Tapi kalau kita kaji, kita teliti, kita kupas, ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Saya mereferensikan beberapa hasil bacaan itu, kemudian saya ambil beberapa hikmahnya. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Orang seringkali kurang bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Aku butuh ini padahal itu sebagai keinginan. Nah, oleh karena itu mari kita bersabitkan bersama supaya dalam memahami makna ini nanti kita sepakat tidak ada perbedaan dalam persepsi antara kebutuhan dan keinginan dulu. Kalau kebutuhan itu, ya kalau kita lihat kebutuhan dan keinginan ada dua konsep yang sangat berbeda. Yang sangat berbeda dalam psikologi maupun ekonomi. Kalau kebutuhan merupakan hal yang sangat esensial untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan seseorang. Jadi kebutuhan, misalnya makan, pendidikan, pakaian, tempat tinggal. Ini kebutuhan. Ini kebutuhan ini sangat esensial bagi kebutuhan hidup seseorang. Ya. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan berdampak negatif pada fisik dan psikologis. Contoh, misalnya seorang keluarga memiliki anak istri. Anaknya 2, suami istri. Anaknya sudah besar-besar. Rumahnya kecil, hanya ada 1 ruangan tempat tidur. Tidak tersedia kamar mandi, dapur kecil. Apa yang terjadi? Baik itu pada kesehatan fisiknya akan berpengaruh, pada kesehatan mentalnya akan berpengaruh. Karena seharusnya anak suami istri, anak dibedakan kamarnya, tapi itu karena kekurangan ruangan disatukan. Ini juga akan berdampak. Nah, inilah kebutuhan sehingga seseorang kebutuhan tempat tinggalnya kalau suami istri 2 anak minimal ada 3 kamar suami istri, kamar anak berempat, kamar anak lagi. Nah ini, kalau tidak dipenuhi maka akan terjadi dampak negatif pada baik itu fisik maupun mental. Itu contoh konkretnya demikian. Jadi kalau kita lihat kebutuhan itu sesuatu yang harus terpenuhi, wajib terpenuhi untuk menjaga kesehatan fisik dan psikologi. Kalau keinginan sesuatu yang diinginkan atau diharapkan oleh seseorang yang sifatnya tidak esensial.
Kalau toh misalnya tidak terpenuhi, tidak akan berdampak signifikan. Misalnya, saya sudah punya HP ini, saya ingin punya HP yang lebih canggih, iPhone yang dilipat, yang harga 40 juta itu keinginan. Tapi karena tidak ada uangnya, tidak terpenuhi nggak masalah, karena saya masih punya HP. Berdampak psikologis tidak, berdampak pada fisik tidak, karena itu ada sebuah pemenuhan untuk memenuhi nafsu yang ada dalam diri. Ini kebutuhan dan keinginan. Perbedaannya demikian. Sehingga kalau kita lihat dari makna filosofis, maka pemahaman atau interpretasi yang lebih dalam dan abstrak tentang suatu konsep kehidupan itu ada sesuatu yang harus terpenuhi dalam diri seseorang untuk menjaga agar kelangsungan hidupnya terjaga secara fisik maupun mental. Ini kebutuhan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat dalam pandangan Islam? Islam memandang dunia adalah tempat sementara yang harus dilalui dengan baik untuk mencapai tujuan akhirat yang kekal. Sehingga dipandang apa yang ada di dunia ini lebih prioritaskan pada kebutuhan. Prioritaskan. Jangan mengejar keinginan. Karena keinginan itu kalau dikejar tidak pernah akan ada kepuasan, tidak pernah ada batasan, dan membuat sebuah kelalaian dalam tujuan utama, yakni akhirat. Itu dalam pandangan Islam. Oleh karena itu mari kita menyimak pada surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa laibu walahu walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan sendaguro belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Nah, ini peringatan Allah. Sehingga di dalam kehidupan di dunia ini bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dengan cara yang benar, dengan syariat yang benar. Tidak hanya mengejarkan sebuah keinginan, tidak terobsesi pada keinginan. Apakah tidak boleh? Boleh, selama tidak akan membuat diri ini lalai akan tujuan utama kehidupan akhirat. Karena banyak dalam Al-Quran, ya, itu misalnya bertakwalah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Lah itu seperti ini. Jadi Allah banyak mengingatkan kepada kita. Kalau kita sudah berbicara takwa, setiap langkah dan kehidupan kita pasti kita utamakan hal-hal yang memiliki nilai kemanfaatan, baik untuk kehidupan diri, keluarga, lingkungan, dan amal bekal di akhirat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Inilah pentingnya sebuah keadaan di mana kita perlu mencari sesuatu yang memiliki makna. Kemudian kita menyimak dari pendapat Imam Al-Ghazali yang tertuang dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah wa kullu ma khuliqa fid dunya fa yumkinu ayutazawwada minhu lil akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Maka setiap apa yang diciptakan Allah di dunia bisa untuk dijadikan bekal menuju akhirat. Nah, inilah apa yang bisa kita lihat itu bagian daripada zikir kita kepada Allah. Jadi langkah kehidupan kita di dalam memenuhi kebutuhan kita jadikan alam semesta yang kita tempati ini juga bagian daripada berzikir kepada Allah. Dengan begitu jalan hidup kita akan terjaga. Bagaimana konsep kita supaya kehidupan kita di dunia ini bisa jadi bekal ladang di akhirat? Ini saya memberikan 4 hal, semoga bisa saling membantu dan melengkapi. Yang pertama, kita maksimalkan waktu.
Bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan Allah untuk beramal saleh. Jadi mulai dari melek sampai menjelang tidur, sampai akan tidur pun kita manfaatkan untuk beramal soleh. Misalnya kita berwudu, sehingga dalam tidur kita tidak lupa berdoa. Kita bangun, kita berzikir, sholat, tahajud, berzikir lagi. Bahkan makan kita jadikan amal soleh. Bagaimana? Kita sebelum makan kita berdoa. Makan dengan tangan kanan dan duduk. Kita selesainya juga mengatakan alhamdulillah. Minum juga kita jadikan amal soleh. Mensyukuri nikmat itu kita berdoa dan minum sebagaimana Rasul 3 tegukan sambil duduk. Nah, hal-hal yang demikian ini bagaimana kita bisa menikmati kebutuhan hidup terpenuhi dan bagian dari amal soleh. Kemudian yang kedua, berinvestasi akhirat. Anggap setiap perbuatan di dunia sebagai investasi untuk masa depan di akhirat seperti yang sudah saya uraikan tadi. Kemudian yang ketiga, jadikan bekal. Gunakan segala sesuatu yang ada di dunia sebagai bekal untuk menuju akhirat. Apapun yang kita miliki, kita jadikan sebuah amal perbuatan. Memiliki kacamata ini tidak untuk melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi untuk membaca sesuatu yang bermanfaat. Membaca Al-Quran nggak pakai kacamata, nggak jelas. Dengan kacamata menjadi jelas, bacaan menjadi tidak salah. Nah, ini juga merupakan hal-hal contoh kecil. Kemudian yang ketiga, fokus pada kebaikan. Tanamlah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, karena itulah yang akan dipanen di kemudian hari. Jadi ini beberapa konsep sederhana yang kami resume setelah baru membaca. Ada hal-hal yang harus bisa kita laksanakan. Inilah dari apa kita melihat sesuatu di lapangan menjadi zikir dan bisa kita jadikan sebuah kajian tulisan yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.